keluarga yang terkena dengan dampak COVID ini ya. Saya sebagai penolong aja untuk rekan-rekan pembicara di sini ya. Saat ini kan Pak Jokowi membilangkannya, mengakhiri bahwa gugus tugas COVID itu katanya sih ada orang bilang bahwa ini hanya diganti nama. Cuma menurut saya ini adalah berhenti dan Pak Jokowi kayaknya lebih peduli dalam konsen masalah pemulihan ekonomi. Nah, dari situlah sudah kelihatan bahwa pemerintah saat ini sebenarnya mencoba atau sudah merasakan betul-betul bahwa ekonomi makro maupun mikro di negara kita ini betul-betul terpuruk. Apa yang dilakukan terhadap gugus tugas COVID ini sebagai bagian penyelamatan rakyat Indonesia? Saya punya beberapa tempat usaha. Sampai hari ini UMKM kita yang kata orang adalah sebagai pelaku bisnis, pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan kemudian diinfokan adalah terkuat dibanding usaha-usaha besar lain, tapi sebenarnya kenyataannya di bawah ini sebenarnya sangat terhempas. Kemudian yang utama lagi bahwa UMKM kita juga aslinya kolab. Realnya seperti itu. Banyak sampai hari ini pelaku-pelaku usaha belum bisa usahawan. Nah, kondisinya yang di lapangan seperti itu. Di tempat-tempat lain semuanya terkena dampaknya. Kita memang para UMKM dari dulu itu kurang akan adanya fasilitas misalnya pelatihan. Jadi semua merasa bahwa kita mampu, kemudian kita berjalan, tapi sebenarnya dalam kondisi realnya tidak ada bimbingan yang real dari pemerintah. Walaupun ada, itu hanya sebagian kecil saja. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan sekali pendampingan oleh pemerintah bagaimana supaya UMKM bisa tumbuh dan berkembang kembali, kemudian bisa melewati krisis yang luar biasa ini. Karena kita tidak tahu kapan krisis ini akan selesai, kapan krisis ini akan berhenti. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi sebenarnya hari ini sangat luar biasa semuanya. Berbagai sektor terbatas. Moga Pak Priyo dari sudut kacamata pakar kebijakan publik mensikapi COVID-19 dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan keputusan saat ini pemerintah akhirnya mengakhiri gugus tugas dari COVID itu. Moga Pak Priyo analisa yang salam sejahtera kita sekalian dan selamat pagi Bapak-bapak dan rekan-rekan yang saya hormati. Saya merasa kaget ini sebenarnya ada diskusi UMKM, tetapi dalam pasca COVID ketika Pak Heru minta saya, kita ini sebenarnya kan dalam posisi dilematis. Satu sisi kita ini ada krisis kesehatan, tetapi sudah menjadi masif, bahkan dikatakan pandemi dan tidak pernah habis-habis. Kapan selesainya kita belum tahu katanya. Walaupun teman-teman dari statistik dan teman-teman dari kesehatan masyarakat sudah bisa memforecasting itu dengan data-data yang akurat, tapi kayaknya ada persoalan lain sehingga COVID ini cenderung bermakna macam-macam. Apalagi informasi kita tentang COVID ini melalui mass media, melalui teknologi informasi sangat masif. Akhirnya semua tergantung kita dalam menyikapi. Nah, karena saya disuruh menghubungkan antara musibah COVID atau krisis kesehatan dengan krisis ekonomi menjadi sebuah variabel yang cukup berat sebenarnya. Lalu ini coba dibicarakan dalam ruang yang terbatas begini. Harusnya ini serius, tetapi untuk mengantarkan bukan begitu. Artinya ini bahasanya harusnya cukup serius. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang perusahaan mikro kecil dan menengah itu sebenarnya tidak terlalu besar modalnya, tetapi ada persoalan teman-teman di situ kan.
Jadi nanti sudah berapa modal yang dibutuhkan bisa dilakukan lebih lanjut. Tapi saya jelaskan dulu tanpa variabelnya dulu. Beberapa Bapak ingin berinisiasi lah mengadakan sebuah agenda nasional lah yang berawal dari Cirebon. Begitu ya Pak ya. Oke, intinya gini, memang kita dalam masa pandemi ini kalau kita mengharapkan dari pihak-pihak terkait dan kita pakai ngemis-ngemis lah katakannya untuk siapa dan kapan apa agendanya untuk memulai, saya pikir kita bukan ranah orang yang peduli terhadap krisis pandemi ini. Oke, saya kasih waktu dua wartawan untuk menanyakan sama Pak Darsono. Silakan Pak. Siapa dulu Pak? Pak Darsono dulu. Boleh. Satu pertanyaan aja Pak ya, karena kita mau press conference. Saya itu di bidang transportasi Pak, yang sangat menderita di dunia, sangat menderita di masa COVID. Ya, dari bulan Februari kami sudah merasakan sampai bulan ini. Nah, UMKM sebenarnya kalau di tahun 2009 krisis itu UMKM berdaya Pak menghadapi krisis monitor, tapi menghadapi pandemi COVID ini hancur juga gitu loh. Nah, siapa yang mau diskusi dengan saya tentang itu yang menyangkal boleh pejabat manapun, saya tantang. Loh, betul Pak, kalau saya mengikutinya, wah ini bukan disalurkan ke masyarakat, tapi menjadi dasar orang. Mana? Ya,